kasus atau fenomena yang menimpa Kiai Haji Ate Musodik Bahrum ini jadi pelajaran bagi kita, ya. Jadi seorang kiai ya betul-betul berpikir, mempertimbangkan, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kita untuk kepentingan dia. Ini yang saya khawatirkan itu ya, terhadap kiai-kiai kita yang memang betul-betul tidak terlibat dengan politik ya, kepentingan politik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Halim. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini kita kembali melihat bagaimana perkembangan ya, implikasi daripada kasus AS Panji Gumilang yang terjadi setelah penahanan beliau di Bareskrim Polri. Nah, ada beberapa yang kita lihat yang memang dampak daripada kasus ini. Yang pertama ini terkait dengan seorang Kiai Ate Musodik Bahrum ya, yaitu sebelumnya beliau ini adalah ketua ya NU Tasikmalaya, dan sekaligus juga beliau adalah ketua daripada Majelis Ulama Tasikmalaya dan juga ketua FKUB. Jadi ini 3 jabatan yang beliau emban. Nah, kita melihat kasus beliau yang hadir ketika memberikan testimoninya kepada AS Panji Gumilang dalam momentum 77 tahun ya, ulang tahun yang ke-77 AS Panji Gumilang, ini menimbulkan reaksi. Pertama itu adalah terkait dengan ya statement beliau yang seolah-olah memang menyalahkan kelompok-kelompok dari MUI ya, terutama MUI. Nah, dia menyalahkan tentang kenapa MUI menilai atau menganggap apa yang dilakukan oleh AS Panji Gumilang itu adalah sesuatu yang menyimpang atau sesat. Ini dia pertanyakan. Dan sekaligus juga di akhir statement beliau itu ada beberapa statement. Yang pertama menganggap AS Panji Gumilang sebagai ya, mujaddid atau pembaharu. Yang kedua adalah beliau juga menantang MUI untuk berdebat. Nah, sekarang kita coba lihat dan kita simak daripada respon daripada pendapat Majelis Ulama Tasikmalaya terkait dengan pendapat Ate Musodik Bahrum ya. Kita ikuti video berikut ini. Kami Dewan Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya setelah bermusyawarah pada hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023, 13 Muharram 1445 Hijriah, memutuskan pertama bahwa pernyataan Kiai Ate Musodik adalah pernyataan pribadi dan bukan pernyataan lembaga resmi MUI Kota Tasikmalaya. 2. Bahwa pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan pandangan para ulama, para masyayikh dan para tokoh Kota Tasikmalaya, sehingga dengan pernyataan tersebut pimpinan harian Majelis Ulama Indonesia Kota Tasikmalaya dan Ormas Islam Kota Tasikmalaya merekomendasikan sesuai dengan ADART di pasal 1 bab 1 ART poin 3 kepada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat untuk memberhentikan Ketua Umum MUI Kota Tasikmalaya Kiai Haji Ate Musodik Bahrum. Sahabat sekalian, kita coba dengarkan bagaimana statement daripada ya NU Tasikmalaya terkait dengan ya merespon daripada pendapat Kiai Ate Musodik Bahrum. Silakan. Nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Press release. Berdasarkan berita viral tentang pidato atau sambutan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Tasikmalaya Kiai Haji Ate Musodik Bahrum di hadapan jemaah dan pimpinan pesantren Al Zaitun Indramayu Jawa Barat pada hari Ahad tanggal 30 Juli 2023 dengan durasi 13 menit dalam acara syukuran 77 tahun pimpinan Al Zaitun, dan MC acara tersebut menyebutkan beliau
sebagai Ketua MUI Kota Tasikmalaya, Ketua PCNU Kota Tasikmalaya, dan Ketua FKUB Kota Tasikmalaya, maka Syuriah NU Kota Tasikmalaya mengadakan musyawarah gabungan dan menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Seluruh pengurus Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya menyesalkan peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan secara masif melalui media sosial. 2. Karena isi pidato tersebut menyinggung banyak pihak, terutama ulama dan cendekia, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. 3. Seluruh peserta musyawarah gabungan mendesak kepada PWNU Jawa Barat dan diteruskan kepada PBNU untuk memberikan sanksi organisasi secara tegas sampai proses pemberhentian sesuai dengan ADART dan peraturan yang berlaku untuk perkumpulan Nahdlatul Ulama. Demikian rapat gabungan ini kami sampaikan agar digunakan sebagaimana mestinya. Tasikmalaya 31 Juli 2023, pimpinan sidang musyawarah Roy Syuriah ditandatangani Kiai Haji Aban Bunyamin, Khatib Syuriah Dr. Haji PP Fuad Muslim MSI ditandatangani. Nah, akibat statement-statementnya ini, yang baik yang muncul di dalam acara ulang tahun AIS Panji Gumilang maupun yang diekspos oleh Log News TV yang kebetulan beliau diwawancara, kita lihat menimbulkan reaksi dari pengurus PWNU, pengurus wilayah NU, dan tentu juga pengurus daripada Majelis Ulama Tasikmalaya. Nah, dua hal inilah yang menjadi bumerang bagi beliau. Nah, sekarang dengan statement dari NU Tasikmalaya yang mengusulkan kepada PWNU Jawa Barat untuk mereshuffle, bukan mereshuffle, bahkan memberhentikan AT Musodik sebagai pengurus NU Tasikmalaya, dan juga MUI Majelis Ulama Indonesia maksud saya juga di Tasikmalaya mengajukan surat kepada pengurus MUI provinsi dan sampai juga kepada MUI pusat untuk memberhentikan AT Musodik Bahrum sebagai ketua MUI. Nah, sahabat sekalian, saya menganggap sebenarnya dari statement beliau ini ada sebenarnya yang agak janggal bagi saya. Yang pertama itu adalah ketika wawancara dengan salah satu kanal YouTube, dia seolah-olah di sana itu digiring. Jadi ada penggiringan opini, saya lihat penggiringan pertanyaan-pertanyaan agar Musodik ini untuk seolah-olah mendukung daripada AIS Panji Gumilang. Saya ragu ketika beliau menyatakan pendapatnya terkait dengan definisi atau apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Nah, beliau masih mendefinisikan bahwa Al-Quran dengan merujuk pada kitab-kitab Turos dalam Islam, beliau masih merujuk kepada definisi yang menyatakan Al-Quran adalah kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Ruhul Amin, yaitu melalui malaikat. Dan Al-Quran itu dianggap adalah dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Dan juga di definisi itu juga nanti kita bisa cek ke sumber aslinya bahwa disebut bagi yang membaca adalah merupakan ibadah. Ini definisi umum yang jumhur. Nah, ini sebenarnya kita lihat bertentangan dengan pendapat Panji. Jadi sebenarnya beliau ini saya lihat terbawa kalau bahasa kita di masyarakat itu terbawa arus sebenarnya Terbawa arus, mungkin dugaan saya beliau ini
tidak mengerti secara keseluruhan tentang apa sebenarnya yang terjadi, pendapat apa yang berkembang di tengah masyarakat terkait dengan statement AS Panji Gumilang. Tapi sayangnya memang kita lihat beliau ya dengan dengan tanpa mungkin diskusi dengan pengurus lain, ya langsung membuat statement-statement yang bertentangan dengan Majelis Ulama di Tasikmalaya dan bertentangan juga dengan MUI Tasikmalaya. Nah inilah apalagi dengan MUI Pusat maupun PWNU di Tasikmalaya maupun Jawa Barat. Nah ini barangkali yang membuat beliau itu sehingga muncul tindakan tegas dari organisasi di sana, pengurus-pengurus sana untuk mengusulkan pemberhentian beliau. Nah sangat disayangkan sebenarnya ya pihak tertentu tadi yang ingin menarik simpati, ingin mendapat dukungan dari pendapat KAT Musodik ini, ternyata ya KAT ini tidak tahu bahwa ada udang di balik bakwan di situ. Sahabat sekalian, saya kebetulan baru saja menerima WA ya dari salah seorang unsur pimpinan Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat ya. Kebetulan hari ini mulai tadi jam 1 itu ada rapat semacam rapat klarifikasi terkait dengan bagaimana sanksi atau kira-kira tindakan yang diambil oleh MUI Jawa Barat terkait statement maupun kehadiran daripada Kiai Haji Ate Musodik Bahrum. Nah ini saya coba bacakan sahabat sekalian ya, saya dapat info ya, ini betul akurat. Rapat pimpinan harian MUI Jabar katanya sudah aman. Klimaksnya Ate Musodik akan dicopot dari ketua MUI Tasikmalaya dan yang bersangkutan akan dicopot juga dari ketua PCNU Kota Tasikmalaya sesuai dengan masukan dari pimpinan harian MUI Kota Tasikmalaya dan pimpinan Suriah Tanfiziah Kota Tasikmalaya. Jadi ini berita akurat dari unsur pimpinan MUI dan juga termasuk kebetulan ini juga termasuk unsur pimpinan di Nahdlatul NU Tasikmalaya maupun Jawa Barat. Nah, inilah berarti artinya ini sudah relatif sudah mendekati pada keputusan akhir, yaitu NU maupun MUI Tasikmalaya akan mencopot Kiai Haji Ate Musodik dari jabatan tersebut. Tentu juga termasuk ketua forum komunikasi FKUB di Tasikmalaya. Sahabat sekalian, kasus atau fenomena yang menimpa Kiai Haji Ate Musodik Bahrum ini jadi pelajaran bagi kita ya. Jadi seorang kiai ya betul-betul berpikir, mempertimbangkan, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan kita untuk kepentingan dia. Ini yang saya khawatirkan itu ya, terhadap kiai-kiai kita yang memang betul-betul tidak terlibat dengan politik ya, kepentingan politik tertentu. Begitu juga para intelektual tentunya harus punya pertimbangan matang dalam memberikan sikap atau statement atau dukungan atau juga mungkin dalam bentuk kontra terhadap segala sesuatunya. Ini pelajaran berharga bagi kita. Semoga ini memberikan hikmah bagi kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.